Selanjutnya kita akan belajar tentang Dynamic Trunk Protocol atau DTP. Sebelumnya kita sudah belajar tentang trunk dan akses ya, dimana akses ini itu menuju ke end device dan trunk ini menuju ke switch. Nah, pada DTP ini ada dynamic auto dan dynamic desirable. Kita bisa lihat tabelnya di sini. Dynamic auto ke dynamic auto itu akan menjadi akses. Dynamic auto dengan dynamic desirable itu akan menjadi trunk, dan dynamic auto dengan trunk itu akan menjadi trunk, dan dynamic auto dengan akses itu akan menjadi akses. Nah, misalkan di sini ada switch, ada dua switch, kita hubungkan. Ini misalkan switch 1, ini switch 2. Switch 1 ini akan dikonfigurasi ke dynamic desirable, dan switch 2 ini akan dikonfigurasi ke dynamic auto. Nah, ini akan menjadi akses ya, akan menjadi akses. Nah, misalkan lagi ini ada switch yang dikonfigurasi trunk. Misalkan switch ini trunk dan ini akses. Ini ada trunk, kemudian akses. Itu akan menghasilkan ini, not recommended, artinya tidak disarankan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic desirable itu artinya mengajak, trunk itu untuk memaksa, dan akses juga sama, yaitu memaksa. Misalkan di sini dynamic auto mengajak dynamic desirable, itu akan menjadi trunk. Nah, kemudian misalkan switch 1 dynamic auto itu akan dikonfigurasikan menjadi trunk, maka hasilnya akan menjadi trunk. Itu artinya bahwa switch 2 ini memaksa switch 1 untuk menjadi trunk. Itulah materi dynamic auto atau dynamic. Nah, itulah materi dynamic trunk protocol. Selanjutnya kita akan praktek DTP atau dynamic trunking protocol. Kita buat topologinya. Ada dua switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel auto. Nah, di sini masih oranye. Untuk mempercepatnya, kalian bisa klik fast forward. Nah, di sini sudah hijau, itu artinya sudah menyala ya. Kemudian kita akan konfigurasikan. Sebelumnya kita lihat dulu mode yang dipakai default pada switchnya. Kita ke mode privilege. Ketikkan show interface. Di sini switch 5 dan switch 6 terhubung ke FA01 ya. Interface FA01 switch port. Nah, di sini ada dua mode, yaitu administratif dan operasional. Nah, di sini administratif mode itu mode yang akan kita konfigurasikan, sedangkan operasional mode itu hasilnya atau mode yang kita jalankan. Di sini by defaultnya yaitu dynamic auto
dan hasilnya adalah static access. Artinya yaitu dynamic bertemu dengan dynamic, itu hasilnya akan static access atau access. Coba kita lihat di switch 6. Nah, di sini sama ya, dynamic auto dan hasilnya access. Kemudian kita konfigurasikan. Masuk ke mode konfigurasi. Interface FA. Kita masuk ke interface 01. Kemudian switchboard. Mode dynamic desirable, kemudian enter. Kemudian kita lihat do show interface FA 01 switchboard. Nah, di sini by defaultnya yaitu dynamic desirable dan hasilnya itu terang. Dynamic desirable itu artinya mengajak, yaitu artinya menunggu ketemu yang mengajak, yaitu hasilnya yang diajaknya yaitu terang. Kemudian kita akan konfigurasikan switch 5 ini menjadi mode terang. Kita ke mode configuration, interface FA 01, kemudian switchboard mode terang. Kita lihat to show interface FA 01 switchboard. Nah, di sini defaultnya sudah terang ya, dan hasilnya juga terang. Nah, di sini switch 3 ini memaksa menjadi terang, dan switch 4 tadi itu mengajak menjadi terang, dan maka hasilnya akan terang juga. Nah, itulah praktek DTP atau Dynamic Trunking Protocol hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang tagged dan untagged. Sebelumnya kita klik simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket. Dari ruangan 2 ke ruangan 3, kita akan coba dari PC 8 ke PC 14. Nah, di sini PC 8 akan mengirimkan paket ARP. Kemudian PC 8 akan mengirimkan ke switch. Kemudian switch akan membroadcastnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa paket yang dikirimkan dari switch ke switch itu namanya tagged. Nah, di sini ada yang namanya .1Q. Nah, .1Q ini itu adalah tagged. Nah, jadi paket yang ditandain dengan nama .1Q itu adalah tagged. Nah, sedangkan untuk untagged itu adalah pada paket ARP itu tidak ada yang namanya
.1q. Nah, jadi kesimpulannya adalah tagged itu yang di paket ARP-nya itu ada .1q-nya, sedangkan untagged itu pada paket ARP-nya itu tidak ada .1q-nya. Selanjutnya kita akan belajar tentang native VLAN. Kita buka switch 1 dulu untuk melihat interface-nya. Show interface terang. Nah, di sini pada switch 1 ada FA07 yang dihubungkan ke switch 2. Nah, pada perintah show interface terang ini ada yang namanya native VLAN, yang dimana di sini by defaultnya itu 1. Kita lihat pada switch 2. Show interface terang. Nah, di sini pada switch 2 ada FA07 dan FA08, di mana FA07 itu dihubungkan ke switch 1 dan FA08 itu yang dihubungkan ke switch 3. Nah, di sini native VLAN-nya itu adalah 1. Nah, jadi apa itu native VLAN? Native VLAN adalah paket yang tidak perlu di-tag. Misalkan di sini VLAN 10 ingin mengirimkan paket ke VLAN 10 ruangan 2. Misalkan PC 2 akan mengirimkan paket ke PC 8. Nah, pada saat mengirimkan paket pada switch ke switch itu ada yang namanya tag, yaitu .1q. Nah, misalkan di sini ada VLAN 1 dan ruangan 2, di sini ada VLAN 1. Nah, VLAN 1 ini ingin mengirimkan paket pada PC 0 ke PC 19, VLAN 10, mohon maaf, VLAN 1. Nah, VLAN 1 ini tidak memerlukan target.